Sudah bergabung, Pak. Oke. Ya, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, silakan saya langsung saja ke kelompok yang presentasi ya. Presentasi kelompok berapa ini? 3 ya? Iya, Pak, kelompok 3. Oke, silakan 3, kelompok Pak. 3 untuk presentasi. Jadi ini share screen sendiri ya. Karena saya sedang membuat ini apa namanya? Baik, Pak. Bentar. Iya, oke, ada kerjaan tentang Monef RPS dari fakultas. Oke, silakan dimulai saja untuk perkuliahannya. Saya berikan ke kelompok 3. Iya, Pak, terima kasih. Baik, bisa dimulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang kami hormati Pak dosen dan ketua kelas Kosma dan teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Yang belum sehat semoga, yang sedang tidak sehat semoga segera disehatkan. Baik, kami dari kelompok 3 yaitu akan membahas mengenai median test dan Mann Whitney U-test. Jadi ada 2 materi ya pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa ikut bergabung dan ikut memahaminya dan semoga semua dilancarkan. Oke, dari kelompok 3 yaitu ada anggotanya yang beranggotakan 4, yaitu yang pertama teman-teman bisa baca ada Heni, Yulia Stuti, yang kedua Khotimatun Amalia itu saya sendiri, yang ketiga Nur Istiqomah, dan yang keempat ada Ronadia Laili Ifah. Selanjutnya, untuk tes median atau median test, boleh digeser Mbak Rona. Cek apa suaraku kedengeran atau enggak, teman-teman? Kedengaran. Rona, di mana kau berada? Oh ya, baik. Oke, suara saya terdengar jelas ya. Ya, slide selanjutnya yaitu tentang median Sudah test. dipersilahkan tadi ya, Mbak? Udah. Oke, baik. Ya. Oke, untuk yang pertama mengenai tes median atau median test, yaitu metode non-parametrik yang paling sederhana. Prosedur pengujian apakah 2 atau lebih populasi dari mana sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Dan tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Atau dengan kata lain bahwa tes ini dipergunakan untuk menentukan signifikansi perbedaan antara median dari 2 populasi yang independen. Lalu pengujian ini didasarkan atas median dari sampel yang diambil secara random. Hipotesa nihil yang akan diuji menyatakan bahwa populasi dari mana. Ya. Kayaknya belum berpindah apa ya slide-nya? Sudah, teman-teman. Tes median kan? Iya, teman-teman yang lain penampilannya udah median tes atau masih slide 1 nih?
Masih slide satu. Iya, masih slide 1, Ron. Atau mungkin sinyal saya kali ya. Soalnya di sini juga Ini. udah slide 2 sih. Anda salah men-share kayaknya, Mbak. Salah share screen. Pak, Anda pakai jendela ya? Pakai window ya? Iya, Kalau Pak. window yang di share itu yang PowerPoint-nya, Bu. Lah, yang ini gerak nih. Jadi ada salah mode share, salah mode window, Mbak. Windownya PowerPoint-nya atau seluruh jendela aja, Mbak. Seluruh jendela. Nanti akan mudah. Seluruh jendela window. All window. Yang jendela ya, Pak? Ya, all window atau apa tulisannya ya? Seluruh jendela. Seluruh layar Anda, seluruh layar Anda. Seluruh layar Anda. Ya, pakai itu aja. Oke. Mohon maaf ya teman-teman atas kesalahan teknisnya. Sudah terlihat Mbak Ama dan yang lainnya? Sudah, Mbak Rona. Nah, Oke, baik. Lanjut ya. Oke. Untuk tes median, hipotesa nihil yang akan diuji menyatakan bahwa populasi dari mana dua sampel itu diambil mempunyai median yang sama. Hipotesa alternatifnya menyatakan bahwa dua populasi itu mempunyai median yang berbeda. Dengan demikian, HO yang akan diuji berbunyi tidak terdapat perbedaan dua kelompok populasi berdasarkan mediannya. Kalau tes Fisher digunakan untuk sampel kecil dan tes C-kuadrat digunakan untuk sampel besar, maka tes median ini digunakan untuk sampel antar Fisher dan C-kuadrat. Berikut 3 panduannya ini ya. Yang pertama, jika N1 ditambah N2 lebih dari 40, kita pakai tes C-kuadrat dengan koreksi kontinuitas dari Yates. Yang kedua, jika N1 ditambah N2 antara 20 hingga 40, dan jika tak satu sel pun memiliki frekuensi yang diharapkan lebih dari sama dengan 5, dapat digunakan C-kuadrat dengan koreksi kontinuitas. Bila F lebih kecil dari 5, maka dipakai tes Fisher. Dan yang terakhir, kalau N1 ditambah N2 kurang dari 20, maka digunakan tes Fisher. Untuk menggunakan tes median, maka pertama-tama harus dihitung gabungan dua kelompok atau median untuk semua kelompok. Selanjutnya, dibagi 2 dan dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Jadi untuk tes median, tabelnya seperti ini. Dengan A, yaitu banyaknya kasus dalam kelompok 1, lebih dari median gabung sama dengan setengah N1, dan B, banyak kasus dalam kelompok 2, lebih dari median gabung sama dengan setengah N2, C, banyaknya kasus dalam kelompok 1, kurang dari median gabung sama dengan setengah N1, dan D, banyak kasus dalam kelompok 2, kurang lebih sama dengan median gabung sama dengan setengah N2. Pengujian dapat menggunakan rumus C-kuadrat seperti ditunjukkan pada rumus berikut. Dengan kriteria pengujian, HO diterima bila C-kuadrat hitung kurang dari sama dengan tabel, dan HO ditolak bila C-kuadrat dihitung lebih dari tabel. Di sini ada contoh soal, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah penghasilan para nelayan berbeda dengan para petani berdasarkan mediannya. Berdasarkan wawancara terhadap 10 petani dan 9 nelayan, diperoleh data tercantum dalam tabel berikut. Di sini ada tabel, yaitu penghasilan petani dan nelayan dengan X ribu rupiah. Di sini ada petani yang berjumlah 10 dan nelayan 9 dengan data berikut. Petani 1 50.000, petani 2 60, dan seterusnya. Nelayan 1 45.000, nelayan 2 50.000, dan selanjutnya.
Untuk menghitung median gabungannya, maka data dua kelompok tersebut dari yang kecil menuju yang besar seperti berikut. Jadi yang tadi itu kita gabung untuk mencari median gabungannya, yaitu dari yang terkecil 45, 50, 50, 55, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 70, 75, 80, 80, 90, 95, 95, 100, 100. Jika kita cari mediannya atau nilai tengahnya, untuk kelompok tersebut tuh jatuh pada urutan ke-10, yang mana nilainya 70. Jadi berdasarkan tabel penghasilan petani dan nelayan, kita ketahui bahwa A sama dengan 6, C sama dengan 4, B sama dengan 2, D sama dengan 7. Harga-harga tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel sehingga menjadi sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel penolong untuk mempermudah menguji signifikansi dua sampel pada tes median. Jadi yang di atas median gabungan, karena tadi median gabungannya itu 70, nah di atas 70 ini, di tabel petani itu ada 75, 80, 90, 95, 95, dan 100. Nah, itu berjumlah 6. Jadi, A-nya itu 6. Lalu nelayan di atas median gabungan itu ada 2. Lalu di bawah median gabungan yang petani C-nya itu ada 4, dan nelayan di bawah median gabungan ada 7 D-nya. Lalu dijumlahkan, A ditambah B sama dengan 8, C tambah D sama dengan 11, dan N jumlah keseluruhannya itu yaitu ada 19 orang gitu. Jumlah petani dan nelayan. Selanjutnya dimasukkan dalam rumus sehingga C kuadrat seperti berikut ya. Dimasukkan, disubstitusikan, dan dijumlahkan, lalu hasil 0,05878. Harga C kuadrat tabel untuk DK sama dengan 1 sama dengan alfa sama dengan 5%, atau 0,05 sama dengan 3,841. Karena harga C kuadrat hitung lebih kecil dari tabel, yaitu 0,05878, kurang dari 3,841, maka HO diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikansi antara penghasilan petani dan nelayan berdasarkan mediannya. Seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Moderatornya mana ini? Halo? Sinyal mungkin, Mbak. Oh, sinyal ya. Halo Mbak Sinyal, Ama. sinyal atau siapa namanya moderatornya tadi? Fatimah Amalia. Amalia, Pak. Fatimatun. Ya, hilang ya. Oke, langsung saja ke anggota saya yang selanjutnya. Mungkin. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, Mbak Nuristi. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materinya. Boleh ditampilkan slide-nya, Mbak Rana? Baik, bentar.
Bagaimana Mbak Rona? Oke, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya, materinya tentang Mann-Whitney, yaitu pengertiannya adalah uji non-parametis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median Mbak Rona, slide-nya Mbak Rona. Oke, saya lanjutkan. Materinya tentang Mann-Whitney. Pengertiannya yaitu uji non-parametis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval, atau rasio tetap tidak berdistribusi normal. Aku udah masuk. Mohon maaf teman-teman. Selanjutnya yaitu asumsi Mann-Whitney, yaitu yang pertama, skala data variabel terikat adalah ordinal atau interval. Yang kedua, data kelompok 1 dan 2 tidak harus sama banyaknya. Yang ketiga, data berasal dari dua kelompok yang saling bebas atau independen. Yang keempat, varians kedua kelompok sama atau homogen. Next. Selanjutnya, pertama itu hipotesis. Dua, menentukan N1 dan N2. Penentuan nilai R1 dan R2. Yang keempat, tentukan nilai U. Yang kelima, penentuan statistik uji. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Langkah-langkah dalam menentukan hipotesis. Langkah yang pertama yaitu jika H0 yaitu mu1 sama dengan mu0 dan H1 itu mu0 kurang dari mu1 kurang dari mu2 untuk uji satu arah. Jika H0 itu mu1 sama dengan mu2 dan H1-nya mu1 lebih besar mu2 untuk uji satu arah. Yang ketiga, H0 jika mu1 sama dengan mu2 dan H1 mu1 tidak sama dengan mu2 untuk uji dua arah. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan nilai N1 dan N2. Di beberapa sumber ada yang mengatakan N2 selalu lebih besar dibandingkan N1, atau dengan kata lain, N2 lebih besar dari N1, tapi di lain sumber ada yang mengatakan penentuan N1 dan N2 bebas. Next, langkah yang ketiga, yaitu penentuan nilai R1 dan R2. R1 itu adalah jumlah ranking pada N1, kalau R2 yaitu jumlah ranking pada N2. Langkah-langkah untuk menentukan ranking yaitu dengan yang pertama, gabungkan kedua observasi, terus beri ranking dari terkecil hingga terbesar. Bila ada yang sama, gunakan reratanya.
Yang keempat, jumlah rankingnya pada N1 dan N2, maka didapatkan R1 dan R2. Next. Langkah yang keempat, menentukan nilai U hitung. Rumusnya yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 kali N1 plus 1 per 2 min R1. Untuk U2-nya yaitu N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 plus 1 per 2 min R2. Lanjut, yang langkah kelima, menentukan statistik uji. Ada dua macam teknik untuk menentukan statistik uji Mann-Whitney, yaitu untuk sampel-sampel kecil di mana N itu kurang dari sama dengan 20, atau dari sumber lain ada yang mengatakan kurang dari 30, menggunakan tabel Mann-Whitney one-tail testing, two-tail testing. Untuk sampel-sampel besar di mana N lebih besar dari 20, maka distribusi samping U-nya mendekati distribusi normal, sehingga tes signifikansinya untuk uji hipotesis nilainya disarankan menggunakan harga kritis Z pada tabel probabilitas normal. Lanjut, yang langkah udah ya. Berarti menentukan rumusnya, mencari nilai Z-nya. Z-nya itu mencari nilai Z itu Z U min mu U per U, atau dapat ditulis, bisa dilihat sendiri ya rumusnya. Itu untuk mencari nilai Z ketika sampelnya itu lebih besar dari 20. Lanjut, yang terakhir yaitu langkah ke-6, yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan untuk sampel N kurang dari 20, yaitu bila nilai U terkecil hitung, nilai U terkecil, jadi ketika mengambil nilai U, maka yang diambil yaitu nilai U yang terkecil, nilai U hitungnya. Terus, jika nilai U hitungnya itu kurang dari U tabel, maka H0 ditolak, atau hal ini berarti H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara variabel yang diuji. Terus yang kedua, bila nilai U-nya terkecil atau U terkecilnya itu lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima, atau hal ini berarti H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara variabel yang diuji. Untuk pendapat yang untuk penetapan H0 dan H1 sampai sampel besar N lebih besar dari 20 terdapat 3 alternatif, yaitu uji satu arah dengan daerah penolakan H0 Z kurang dari min Z A. Terus yang kedua, uji satu arah dengan daerah penolakan H0 Z lebih besar dari ZA. Uji dua arah dengan daerah penolakan H0 Z kurang dari min ZA per 2 dan H0 Z lebih besar dari ZA per 2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nur Istiqomah yang sudah presentasi dan sudah menggantikan langsung pas saya tadi keluar. Dan mohon maaf kepada teman-teman semua, tadi ada kendala, jadi mendadak hilang sinyalnya. Oke, selanjutnya yaitu langsung ke contoh yang pertama untuk Mann-Whitney testnya atau Mann-Whitney U testnya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh soal 1 dan disiapkan juga, bisa dibuka juga PDF makalahnya, dicari atau langsung ke arah bawah tabel ya. Nanti kita lihat
tabel bersama-sama. Untuk contoh soal nomor 1, kita tahu tim statistik ceria penasaran ingin mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Kemudian dilakukan penarikan sampel untuk pria dan wanita dengan melihat denyut nadi masing-masing. Berikut hasil perhitungannya. Kalian bisa lihat pria dengan nilainya segitu, wanita segitu. Lalu di sini diketahui taraf signifikansinya alfa yaitu 0,05 atau 5%. Selanjutnya, penyelesaiannya gimana sesuai dengan yang disampaikan materi dari Nuris. Yang pertama ada menentukan hipotesis. Rona bisa geser. Punyaku belum geser. Ya. Penyelesaiannya yang langkah pertama menentukan hipotesis. Nah, tadi di soal kita tahu bahwa apakah ada perbedaan antara denyut nadi laki-laki dan denyut nadi perempuan. Nah, kalau seperti ini berarti H0 bisa kita tulis mu1 sama dengan mu2, yaitu tidak ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, yaitu artinya ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Nah, ini karena soalnya adalah perbedaan antara kedua sampel, apakah ada perbedaan, itu masuk dalam satu arah, uji satu arah. Begitu ya teman-teman. Jadi pada soal kali ini yaitu uji dua arah. Ulangi. Karena di soal adalah yang dipertanyakan perbedaan antara sampel 1 dengan sampel 2, maka hal tersebut masuk dalam uji dua arah. Jadi nanti kita akan menggunakan tabel yang two-tail. Begitu ya. Karena two-tail digunakan untuk yang dua arah. Langkah yang kedua yaitu menentukan N1 dan N2. Seperti yang dikatakan tadi, bebas silahkan mau N1 yang lebih besar dari N2 atau sebaliknya. Di sini saya ambil N1 sama dengan 9, di mana N1 adalah denyut nadi pria dan E2 adalah 7, di mana E2 ini adalah denyut nadi wanita. Lanjut. Langkah ketiga. Nah, menentukan nilai R1, R2. Ya, jumlah R1 yaitu jumlah ranking di N1, R2 dan jumlah ranking di N2. Nah, di sini data tadi di soal untuk pria sudah saya urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Begitu juga dengan wanita, dari yang terkecil hingga terbesar. Teman-teman bisa lihat, diperhatikan. Lalu, kita ranking semuanya. Nah, kita tahu 79 itu terkecil, berarti itu mendapat ranking 1. 80 ranking 2, 80 lagi ada ranking 3. Nah, di sini ada persamaan nilai. Ada 80-nya ada 2. Nah, bagaimana untuk menentukan 80 yang mana nih yang menjadi ranking 2 dan ranking 3? Nah, di sini kita menjumlahkan ranking tersebut dan dibagi sesuai jumlah yang sama. Nah, di situ 80-nya kan ada 2, yaitu 80 ranking 2, 80 ranking 3. Nah, ranking 2 dan 3 itu dijumlah berapa? 2 tambah 3, yaitu 5. Nah, 5 karena jumlah 80-nya ada 2, berarti dibagi 2. 5 dibagi 2. Jadi, ranking yang terpenuhi untuk 80-80 tersebut adalah 2,5 dan 2,5. Sampai di sini semoga paham ya teman-teman. Begitu. Lanjut langsung ke 82, ada ranking 4. Dan 82 pun ada yang sama lagi. Belum Barona. Ya. Nah, itu sama juga karena Barona belum. Boleh kembali lagi yang tadi tabel. Barona. Ya.
Nah, itu juga ya. 82 itu sama pria dengan wanita. Rankingnya adalah 4 dan 5. Lama. Berarti kita jumlahkan juga 4 ditambah 5 yaitu 9. Dibagi jumlahnya 82 itu ada 2. Jadi 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Dan seterusnya seperti itu. Yang 86 juga ya 10 dan 11 dijumlahkan 2 dibagi 2 hasilnya segitu. Juga dengan 13 tambah 14 untuk nilai 89 juga menghasilkan 13,5. Nah, yang dijumlahkan adalah ranking yang tadi ya, bukan yang 1 2 3 tetapi yang ada 1 2,5 yang sudah ada perubahan. Nah, kita jumlah R1-nya kalian boleh hitung pakai kalkulator takutnya salah, yaitu R1-nya 97,5 dan R2-nya yaitu 38,5. Selanjutnya, yaitu menentukan hitung. Setelah kita menemukan R1 dan R2, kita menentukan hitungnya. Nah, di sini U1 rumusnya N1 kali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 plus 1 per 2 dikurangi R1. Mohon maaf ya, itu salah ketik. Yang benar R1. Karena U1 berarti menggunakan R1. U2 berarti menggunakan R2. Kita hitung U1-nya dulu. 9 kali 7, 63. Dengan N2-nya tadi 9. Dibagi menjadi 10,5. Itu ya, hasilnya untuk U1. Untuk U2, kalian juga bisa lihat, bisa coba menghitung. U2-nya hasil akhirnya adalah 52,5. Nah, mana U tabel yang kita gunakan? Yaitu U minimal. Mana yang paling minimal adalah U1, yaitu 10,5. Lanjut. Langkah kelima yaitu penentuan statistik uji. Nah, teman-teman bisa buka PDF-nya. Kalian bisa dilihat ada tabel two-tile yang 0,1 dan 0,5 ya. Kalian bisa lihat di situ. Karena tadi alfanya adalah 0,05 atau 5%, maka kita melihat di tabel 0,05-nya. Dengan N1-nya 7, N2-nya 9. Nah, kalian bisa lihat tarik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, ketemu antara 7 dan 9 yaitu 12. Nah, misal kalian mau N1-nya 9 atau N2-nya 7, kalian juga bisa lihat hasilnya sama. Jadi N1, N2 terbalik itu akan memperoleh U tabel yang sama. Selanjutnya, langkah ke-6 yaitu penarikan kesimpulan. Yang terakhir. Nah, kita tahu bahwa tadi di awal U hitung apabila kurang dari U tabel berarti H0 ditolak. Berarti kebalikannya, kalau H hitungnya lebih besar dari U tabel, maka H0-nya diterima. Di sini kita tahu bahwa U hitung lebih kecil dari U tabel. Ya, 10,5 itu lebih kecil dari U tabel yaitu 12. Jadi H0-nya ditolak, otomatis H1-nya diterima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, tanpa lama-lama, langsung aja ke contoh soal 2 yang disampaikan oleh Heni Yuliastuti. Silakan Heni. Oke, terima kasih Mbak Ama. Ya, selanjutnya ada soal yang kedua. Bisa dilihat ya teman-teman. Untuk menguji tingkat rata-rata operasi antara perusahaan 1 dan perusahaan 2, diambil sampel random N1 sama dengan 10 hari pada perusahaan 1 dan N2 sama dengan 12 pada perusahaan 2. Jumlah N1 ditambah N2 sama dengan 22. Kemudian tingkat rata-rata operasi di ranking. Jumlah ranking pada perusahaan 1
yaitu 145,5, sedangkan jumlah ranking pada perusahaan 2 yaitu 107,5. Pada alfa sama dengan 0,05. Susunlah suatu pengujian untuk menentukan apakah tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar dari perusahaan 2. Nah, selanjutnya, cara penyelesaiannya itu ada 4 langkah. Langkah pertama, menentukan hipotesis. Menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya berarti mu1 sama dengan mu2, yang artinya tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 dan perusahaan 2 adalah sama. H1 yaitu mu1 lebih besar dari mu2, yang artinya tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar dari perusahaan 2. Kemudian langkah yang kedua, nilai kritis. Dari soal tersebut kan alfa sama dengan 0,05. Jika dibaca dengan tabel Z-nya, kita peroleh 1,64. Kemudian langkah ketiga, menentukan Z hitung. Dengan pembahasan yang sebelumnya, dengan rumus Z sama dengan R1 dikurangi mu R1 per rho U. Jika diuraikan rumusnya, yaitu Z sama dengan R1 dikurangi N1 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 2 per akar N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya dari soal yang tadi, yaitu R1-nya 145,5, N1-nya 10, dan N2-nya 12. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja. Kita peroleh Z sama dengan 145,5 dikurangi 115 per 15,166. Jadi diperoleh Z hitungnya sama dengan 2,01. Selanjutnya langkah yang keempat. Bisa di next, Mbak. Ya, langkah keempat, penarikan kesimpulan. Karena nilai statistika Z hitung sama dengan 2,01, sedangkan Z tabel yang tadi dihitung itu Z 0,05 itu 1,64, yaitu dengan kata lain Z hitung lebih besar dari Z 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak dan H1 diterima. Jadi disimpulkan rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar daripada tingkat rata-rata operasi pada perusahaan 2. Ya, demikian itu tadi soal yang kedua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hini yang sudah memaparkan contoh soal 2 dari Man Whitney. Jadi Man Whitney ini ada 2 ya. Pengerjaannya berbeda. Ketika sampelnya kecil berarti menggunakan U-tabel. Apabila sampelnya besar maka menggunakan Z karena distribusi normal, mendekati distribusi normal. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, nggih, atau langsung latihan soal. Ya, mohon maaf ya teman-teman tadi lupa nggak share PDF-nya. Mohon maaf ya. Baru dikirim makalahnya. Ya, teman-teman silakan apabila ada yang ditanyakan ketika kami bisa menjawab akan kami jawab. Ketika tidak, nggih, nanti kembali ke Pak dosen. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan?
Silahkan teman-teman. Silakan, ada yang bertanya atau tidak? Ketika tidak, berarti jawab tidak, gitu aja. Nggak apa-apa. Ini pada mubang apa pada mudeng? Cek. Mbak Amat, Ada yang bilang apa ya? Gus Nafi ya, Gus? mau tanya, Iya. tadi saya kurang memperhatikan mungkin ya tentang yang nentuin R1 sama R2. Saya Oh, iya. R1 sama R2 nggih. Langsung dijawab nggih. Mbak Rona bisa share screen lagi buat tabel R1 sama R2 yang contoh soal 1 main with Baik, me-nya. siap-siap. Ya, saya ulangi nggih untuk menentukan nilai R1 dan R2. Tadi R1 adalah jumlah ranking dari sampel pertama, R2 adalah jumlah ranking dari sampel kedua. Dari pria dan wanita tadi di soal itu kan masih belum diurutkan atau masih acak. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Di sini saya udah mengurutkannya. Pria dari yang terkecil 82 sampai yang terbesar adalah 91 dan wanita adalah 79 sampai 88. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di ranking saja. Yang paling kecil berarti ranking pertama. Yang lebih besar dari yang pertama berarti ranking 2. Dan seterusnya sampai ke ranking 16 itu ya. Nah, di sini kita menemukan ada data yang sama, yaitu ada 80 dan 80, terus ada 82 dan 82, ada 85 sama 85, terus ada 86 juga tuh, terus 89 juga ada. Nah, ketika yang sama, kita harus menjumlahkan ranking sampel yang sama itu dibagi dengan banyaknya sampel yang sama. Kita lihat yang pertama, 80 sama 80 di data wanita. Begitu ya teman-teman dilihat. Nah, 80 dengan 80 itu ada ranking 2 dan ranking 3. Nah, untuk menjumlahkan ranking ini, bukan kita tidak bebas 80. Yang pertama deh yang nomor 3, apa yang ranking 3, kayak gitu. Nah, di sini kita menghitung jumlah ranking tersebut itu kan ada 80 itu ranking 2 dan ranking 3. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 3 dibagi jumlah sampel 80 itu. 2 ditambah 3 dibagi 2. Kita menemukan 2 tambah 3 adalah 5 dibagi 2 banyaknya sampel yang sama yang di data 80. Hasilnya 2,5 masing-masing. Nah, lanjut, ada lagi ternyata yang sama yaitu 82 di data wanita dan di data pria. Nah, kita mau menentukan yang nomor 4 itu yang pria atau yang wanita?
Nah, di sini kita menjumlahkan lagi kayak tadi. 4 ditambah 5 dibagi 2. Karena 82-nya ada 2. Jadi 4 ditambah 5 dibagi 2. 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Kita masukkan. Nah, untuk menghitung R1 berarti kita menghitungnya yang R yang sudah dihitung rata ranking tersebut yang sama. Kayak gitu. Misal ada data yang jumlahnya 3, misal 80-nya ada 3, berarti dibagi 3, yaitu banyaknya sampel yang sama. Begitu, Gus Nafi, apakah bisa diterima? Ya, masih. Mas sama Gus, ngapunten. Silahkan dari teman yang lain, ada yang ditanyakan? Atau cukup? Silakan, ada yang tanya lagi atau enggak? Kalau enggak, berarti kita cukupkan. Begitu? Silahkan dijawab dong teman-teman. Gue jangan dikacangin, guys. Riang gue yotok. Yuk, wis cukup ya? Sudah cukup, bro, teman-teman. Apa udah nggak sabar pengen ngerjain soalnya? Coba-coba. Ayo dijawab, aku bingung. Cukup sih udah kayaknya Mbak. Ya, makasih Mas Rio udah respon. Ya, semoga teman-teman pada paham ya. Berarti kita lanjut ke R1. R1. Astagfirullahaladzim. Lanjut ke contoh soal. Apa? Latihan soal. Nah, yuk, yuk, yuk. Nah, soal main with nih dulu nih. Ada yang mau garap apa enggak? Yuk. Ini ada latihan soal 1, berarti langsung ke contoh soal aja. Biar nanti kalian tahu masih bingungnya tuh di sebelah mana. Kayak gitu. Di sini kita tahu soalnya, yaitu memanah merupakan keahlian yang menentukan keterampilan khusus. Kurang S itu ya. Sebuah penelitian tentang ketepatan memanah dilakukan oleh seorang pelatih sebanyak 9 atlet pada kelas keahlian. Dan diambil sampel acak, di mana 5 adalah atlet yang diberi pelatihan khusus, dan yang 4 tidak diberi latihan sama sekali. Lalu, pengukuran ketepatan memanah dilakukan oleh seorang pelatih. Apakah atlet yang mendapat pelatihan khusus memiliki ketepatan memanah yang lebih baik, yaitu kurang B, dibanding atlet yang tidak mendapatkan pelatihan sama sekali? Nah, teman-teman bisa dilihat tabelnya. Yang ikut pelatihan, yang tidak ikut pelatihan. Kira-kira ini menggunakan uji satu arah atau dua arah, teman-teman? Cek.
Ayo, ini uji satu arah atau dua arah? Apa masih bingung menentukan satu arah dan dua arah? Atau bagaimana? Hayu, aku aja ngomong dewek. Seperti biasa, bagi yang udah ngerjain, boleh dikirim di grup, nanti dibahas bareng. Pak dosennya kayaknya masih sibuk, jadi menunggu. Ya udah, kita latihan soal dulu, teman-teman. Silakan ya dicoba digarap. Lima menit ya. Nanti sampai jam 5 kita lihat apakah ada yang mengirim ke grup atau sudah ada yang mengirim. Oh, belum. Tiga menit lagi. Satu menit lagi.
silakan yang udah selesai bisa di-share ya di grup sebagai kesempatan buat kalian dapat nilai. Biar nantinya dapat nilai AU. Nanti kamu Sudah presentasinya? sudah, Pak. Mungkin ada yang mau tanya dari teman Anda? Jadi di sini apa namanya, menggunakan ini ya, apa namanya, simbol data ordinal ya, data ordinal. Jadi data ordinal, kemudian apa namanya, data nominal nanti untuk yang menggunakan kemarin apa, siapa ya kemarin ya? Sampel ya dan visual exact. Coba sekarang tampilkan soalnya, Mbak. Itu Bapak sudah apa ya yang latihan 1 untuk main Oh, sudah Whitney-nya? ya? Sudah ya? Oh, iya. Nggih, Pak. Apakah sudah ada yang menjawab? Belum? Soalnya berapa nih? Ada 4, 2 main Whitney dan 2 median test. Oh gitu. Nggih, Pak. Oh, ya, wes. Oke. Mana merupakan suatu keahlian yang memerlukan keterampilan khusus. Cari dulu medianya ya. Medianya berapa? Kemudian mana yang di atas, mana yang di bawah. Oh, ini yang main Whitney ya. Nggih, Pak, itu yang main Whitney. Yang menentukan R ranking. Oke, sudah ada yang menjawab? Ini di rankingkan dulu. Ada yang menjawab? Enggak. Ada yang sudah menjawab? Halo?
Ya, kita tunggu ya sampai jam 5.10. Oke, nanti kalau tidak ada yang jawab ya apa namanya? Ya kita sudah ya perkuliahannya ya. Oke, nggih, Pak. Ini yang lain proses mengerjakan atau gimana? Halo? Halo? Halo, Pak. Sedang mengerjakan? Cari medianya, gimana cara mengerjakannya, Mbak? Prosesnya diceritakan aja. Pertama cari medianya ya. Kalau main with nih diurutkan Oh, dari yang main yang video enggak ya? nggih, Pak. Di ranking ya, ranking dulu ya. Nggih, Oke, ranking yang terkecil berarti kan 45. 45 ya, satu, kemudian yang lain nggak ada yang kembar ya. Tadi Nggak ada, soalnya nggak Pak. ada yang kembar tiga ya, nggak ada yang kembar tiga ya. Tadi di contoh soal ada yang kembar, Pak. Oh, ada yang kembar tiga maksudnya? Kan kembarnya dua, nggak ada kan? Nggih, 2, Pak. Nggak ada yang 3. Kembarnya tiga ya tetap di rata-rata, nanti yang tengah. Ya, berarti. Oke, setelah di ranking nanti dicari apa tadi ya? Jumlah rankingnya. Setelah ranking dicari
terus langsung menghitung R1 ya sama U-nya. R2 ya. Nggih, Pak, R1 sama R2. Berarti itu Terus total ya. nggih, Oke. Ya, gampang. Ada enggak? Enggak ada? Ya, kalau enggak ada, nanti silakan Anda masih bisa mengupload ya jawaban Anda di WhatsApp group. Nanti kalau apa namanya? Saya lihat ya, nanti saya lihat setelah perkuliahan nggak apa-apa. Nanti setelah maghrib pun kalau diupload nanti tetap saya akan lihat. Oke, saya akan lihat hasil jawabannya. Kalau benar saya akan tanya nama dan NIM, nanti akan saya berikan. Itu ya tadi nggih. Apa namanya, Main with Me You itu dengan menggunakan ranking, kemudian yang apa tadi Median. median itu menggunakan Median. apa tadi, ya hampir sama ya dengan tes hampir sama kayak rantes ya sebenarnya itu ya. Diberi tanda ya, mana yang lebih dari median, mana yang kurang dari median gitu ya, hampir sama ya, betul nggak? Sebenarnya itu hampir sama. Dan tadi di contoh soal itu rantes sama median tesnya itu datanya interval ya, di interval ini data interval rasio ini sebenarnya. Tapi di apa namanya? Ordinalkan. Diordinalkan ya, betul sekali. Diordinalkan ya. Jadi kalau nanti Anda ketemu data ya, datanya itu data interval sama range yang tidak normal, maka diarahkannya adalah arah-arah yang itu, yang ordinal ya. Di uji-uji statistik yang ordinal. Kalau ujinya satu sampel ya pakainya rantes. Kalau misalkan ujinya 2 sampel itu menggunakan Main with Me You atau apa tadi median test ya. Median test. Median test tergantung dari kriterianya. Kriteria Main with Me You cocok untuk yang bagaimana, median test cocok untuk bagaimana. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yeay. Terima kasih Nada. Ya, silakan ditutup dulu untuk kelompok 3. Iya Pak. Dari kelompok 3, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk kelompok 3 tadi presentasinya ya. Ini tadi saya tinggal sebentar ya. Mohon maaf sekali ya tadi karena ada sesuatu ya. Itu apa tadi? Intinya tadi uji statistik ya, uji statistik apa namanya? Main with Me You dan apa tadi satu lagi? Median test. Untuk uji ordinal ya, uji ordinal dua kelompok. Ya. Ini sering Anda berarti bisa pakai ketika Anda gagal di uji T ya. Uji T-nya gagal, maka Anda gunakan ini. Dikonversi menjadi data ordinal. Seperti tadi langkahnya seperti itu. Ketika datanya tidak normal ya. Kemudian tadi langkah-langkahnya seperti itu, Anda bisa baca lagi ya. Nanti yang ada 2 soal itu, ada 2 soal di PowerPoint, silakan bisa Anda kerjakan, nanti Anda upload di WhatsApp group, nanti akan saya tanya nama dan NIM ketika Anda benar jawabannya. Tapi yang untuk kelompok yang bukan presentasi ya, yang kelompok presentasi kan sudah tahu jawabannya. Gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, tadi saya mendapatkan berita itu di FTIK ya, itu ada beritanya. Ada tema juara ini ya, juara apa? Juara lomba media pembelajaran lagi ya? Nggih, kelas Pak. ini ya? Kelas yang ini ya? Iya, Pak. Oke, selamat ya untuk siapa ya? Selamat, Mbak Rona, Mbak Unggul, sama Mbak Nurul. Oh ya, yang presentasi ini ya, Mbak Rona. Terus kemudian Mas siapa? Mas Unggul. Sama Nurul, Pak. Nurul. Mbak siapa satu? Nurul Mauna. Mbak Nurul Mauna ya. Ini yang bertiga yang kemarin ke saya ya? Anda juara lagi dengan aplikasi yang sama atau beda ini? Beda, Pak. Beda aplikasinya? Ya. Beda, Pak. Oke, sip. Bagus ini. Bagus sekali dikembangkan ya. Oke, jadi, oh ya tadi saya juga ngobrol-ngobrol sama Bu Maria, itu kalau
nanti kalau aplikasi-aplikasi Anda ya, nanti bisa disetorkan ke TMA. Nanti mungkin tadi sih Bu Maria bilangnya baru ke saya, TMA membuat aplikasi akun Play Store ya, akun Play Store developer, jadi bisa mengupload di hasil-hasil karya media seperti punyanya Mas Unggul gitu ya, Mas Unggul dan Mbak Rona dan Mbak Nurul Maunah ya. Jadi itu bisa diupload nanti di Play Store TMA. Jadi itu sebagai karya mahasiswa TMA yang nanti bisa dipakai untuk orang banyak nanti. Kan sementara ini Anda buat aplikasi tidak, yang maka ya Anda sendiri ya. Maksudnya sudah disebarluaskan belum? Atau sudah diupload? Gimana? Paling ke orang-orang terdekat doang sih, Pak. Nah iya, makanya kita sebarluaskan ya, kalau aplikasinya itu bagus, maka Bapak kalau diupload tapi belum gimana? Mungkin Mbak Rona mau tanya gini, Pak, kalau misal diupload tapi belum dihak ciptain gimana, Pak? Dihak ciptakan gitu. Ya nanti saya ngobrol lagi sama Bu Maria. Oh ya, ada hak ciptanya juga ya gitu ya. Ya nanti saya coba tanya. Itu masukan bagus sekali ya, nanti saya tanya ke Bu Maria itu. Oke, itu aja ya untuk kuliah kita hari ini. Minggu depan kita kuliah di waktu yang sama, semoga tidak ada halangan ya, jadi seperti tadi saya ada urusan sedikit ya. Jadi mohon maaf karena kendala ya, karena kuliah seperti ini. Oh iya, minggu depan sudah masuk bulan Ramadan ya. Nanti kita ngikuti apa namanya ya, ngikuti aturan dari YIN ya, nanti kuliahnya jam berapa ya nanti ya. Kalau bisa ya mungkin ya 3:30 gitu misalkan. Jadi biar nggak pas. Tapi selesai jam 5 saja belum adzan maghrib ya sebenarnya ya. Kuliah kita minggu depan ya seperti ngabuburit ya, ngabuburit kuliah statistika non parametrik ya nanti minggu depannya, gitu ya. Sambil ngabuburit, daripada ngabuburit yang tidak bermanfaat, mending ngabuburitnya kuliah, ya. Kuliah statistika non parametrik gitu ya. Ya. Tapi nanti kita lihat aturannya dulu ya dari YIN bagaimana tentang perkuliahan selama bulan Ramadan. Itu saja ya untuk kita hari ini ya. Minggu depan kita ketemu lagi di waktu yang sama, atau nanti Anda boleh ganti jadwal, silakan, boleh. Misalkan kalau wah saya kok enggan kuliah sore hari gitu, misalkan pagi gitu, mau ganti hari Jumat saya free ya. Kamis itu saya di atas jam 1 bisa. Atau di slot-slot kosong yang ada di jadwal saya. Anda kan sudah saya berikan jadwal saya ya. Itu silakan Anda lihat saja. Itu ya untuk perjuangan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kelompoknya Selamat aman. Ronald Unggul. Oh iya, sama-sama. Tobi.